Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Gufron, dosen mata kuliah metodologi studi hadis yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi saya terkait dengan makalah saya, yaitu Asbabul Wurud Hadis. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian asbabul wurud. Yang kedua, untuk memahami pentingnya asbabul wurud. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab munculnya hadis. Ini adalah tujuan penulisan makalah, dengan harapannya Bapak Ibu sekalian nanti setelah ada paparan makalah ini bisa mengetahui pengertian asbabul wurud, pentingnya asbabul wurud, dan sebab munculnya hadis. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian asbabul wurud. Di sini saya mengambil dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi, secara bahasa, asbabul wurud adalah susunan idhofah ya, yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Asbab bentuk jamak dari sabab atau sebab ya. Kemudian ada juga yang mengartikan al-habl atau tali. Secara terminologi adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan masa-masanya atau waktu Rasulullah menuturkannya. Nah, ini adalah pengertian asbabul wurud. Baik, secara umum asbabul wurud itu adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab ya, waktu Rasulullah menuturkan sabdanya, mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di saat hadis disampaikan tersebut ya, baik itu peristiwa, pertanyaan ya, sehingga dengan itu dapat membantu menentukan maksud hadis, baik yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, atau nasakh mansukh, atau ada penghapusan hadis. Yang kedua, yang pertama setelah adanya hadis lain yang bertentangan dengan hadis yang kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, pentingnya asbabul wurud ya. Asbabul wurud sangatlah penting ya di dalam memahami suatu hadis. Jadi yang pertama pentingnya apa? Yaitu memahami, untuk memahami dan menafsirkan hadis. Sehingga dengan asbabul wurud kita bisa memahami atau menafsirkan hadis itu sesuai dengan konteksnya. Jadi kita tidak hanya tahu artinya, tetapi kita faham apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah ketetapan syariat ya, jadi dengan asbabul wurud, apabila kita mau menetapkan suatu syariat atau hukum yang disandarkan kepada hadis tersebut, kita tidak kaku maupun juga tidak menyepelekan. Jadi ini adalah asbabul wurud sangat penting untuk menetapkan suatu syariat yang disandarkan pada hadis tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan adanya taksis terhadap suatu hadis yang am. Nah, ini mungkin salah satu contoh di dalam makalah sudah ada. Oke, saya nukilkan dari makalah saya. Nah, seperti contoh begini, ada satu hadis riwayat Ahmad, sholat orang yang sambil duduk setengah pahalanya dari orang yang sholatnya berdiri. Nah, asbabul wurud di hadis ini adalah ketika itu di Madinah sedang terjangkit wabah penyakit. Nah, ketika Rasulullah menjenguk mereka, ada yang para sahabat yang sehat tetapi sholat dengan duduk. Tapi akhirnya Rasulullah bersabda sebagaimana hadis tersebut. Nah, mendengarkan sabda tersebut, para sahabat yang tidak sakit kemudian sholat sunnah dalam berdiri. Dari asbabul wurud tersebut maka dapat dipahami bahwa kata sholat yang bersifat umum pada hadis tersebut adalah sholat sunnah atau khusus. Jadi itu adalah taksis terhadap suatu hadis yang am. Baik, kita lanjut fungsi asbabul wurud hadis ya. Fungsinya apa asbabul wurud untuk memahami atau menentukan maksud hadis tersebut? Yang pertama, menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum tadi yang sudah contoh yang saya sampaikan.
Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Nah, jadi tidak kemana-mana nanti untuk maksudnya. Yang kedua adalah mentafsir atau merinci hadis yang masih bersifat global atau umum. Nah, contohnya begini, ini misalnya saya hanya beberapa ya, antara merinci hadis ini bagaimana maksudnya. Contohnya begini, ada satu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Hadis riwayat Hakim. Dalam memahami hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya, "Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lewat sabdanya yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, ini mungkin lebih detail lagi begini. Ada satu riwayat bahwa ada satu rombongan ya sahabat yang membawa jenazah. Nah, sahabat tersebut memuji-muji jenazah yang dibawa itu. Kemudian Rasulullah menjawab juga dengan mendengar pujian tersebut ya, dengan kata wajabat, wajabat, wajabat. Nah, kemudian dalam kelompok lain ada sahabat yang membawa jenazah, yang dimana para sahabat mencela jenazah yang dibawanya itu. Rasulullah juga menyatakan wajabat, wajabat, wajabat. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah kedua Tuhan juga ikut memuji?" Jadi engkau katakan pada kawan disebut wajabat ya, tadi sampai 3 kali itu. Nabi menjawab, "Benar." Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat di bumi, melalui mulut mereka lah malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang." Jadi walaupun wajabat sama adalah yang pertama tadi adalah wajib masuk surga, yang kedua adalah wajib masuk neraka, walaupun dengan satu kalimat yang sama tetapi berbeda maksudnya. Itu adalah merinci hadis ya, yang masih bersifat umum. Yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nasakh mansukh dalam suatu hadis. Nasakh mansukh itu penghapusan ya. Nah, mungkin di makalah bisa Bapak Ibu sekalian lihat, itu ada contoh-contohnya, sudah saya lampirkan contoh-contohnya. Yang kelima adalah menjelaskan ilat sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Yang keenam menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil, sulit dipahami atau janggal. Semua dari fungsi ini di makalah saya sudah saya berikan contoh-contoh hadis. Jadi untuk lebih jelasnya bisa Bapak Ibu lihat di makalah. Kemudian cara mengetahui asbabul wurud hadis ya, untuk mengetahuinya ini ada dua, yaitu ada secara umum ya, asbab sudah tercantum dalam rangkaian hadis tersebut, juga ada asbab dari suatu hadis tersebut dalam hadis yang lain. Jadi memang ada tercantum di rangkaiannya ya, jadi asbabul wurudnya itu ada tercantum di rangkaiannya, tapi ada juga yang sebab-sebabnya itu terdapat dalam hadis yang lain. Nah, ini perlu, memang inilah pentingnya asbabul wurud, sehingga kita dalam mengetahui untuk memahami atau mengetahui hadis dengan asbabul wurud ini, kita benar-benar tepat atau kita benar-benar sesuai untuk mengetahui maksud dari hadis tersebut. Kesimpulannya adalah untuk memahami suatu hadis diperlukan cara atau alat untuk memahaminya, yaitu dengan asbabul wurud sebagai salah satu disiplin ilmu studi hadis ya. Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka memahami maksud suatu hadis secara lebih baik ya. Jadi seperti yang saya tadi, bahwa asbabul wurud ini mengarahkan kita pada satu ketepatan untuk mengetahui maksud dari hadis tersebut, baik itu terkait dengan syariat maupun ibadah yang lainnya ya. Parah lagi ini adalah apabila pemahaman yang mengabaikan asbabul wurud cenderung dapat terjebak pada arti tekstual saja dan bahkan dapat membawa pemahaman yang keliru. Baik, itu adalah kesimpulan pada makalah
saya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang asbabul wurud. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian presentasi saya terkait dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang asbabul wurud hadis